Shalom, selamat hari Minggu buat kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu satu minggu ini Tuhan. Engkau memimpin kami, menolong kami, bahkan juga Tuhan mengurapi segala aktivitas kami Tuhan. Itu semua Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan melalui itu Tuhan, kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hati pikiran kami, supaya firman Tuhan berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berdasarkan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Hagai 2 ayat 1 sampai 9. Hagai 2 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikian firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita kasihi dan dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dalam damai sejahtera rindu akan adanya damai di dalam kehidupannya. Namun seringkali damai itu dicari dari keadaan luar ekonomi yang baik, kesehatan, atau hidup yang nyaman. Ketika keadaan berubah, damai itu pun hilang. Bahkan di dunia yang serba cepat dan penuh ketekanan ini, banyak orang memiliki segalanya, tetapi kehilangan satu hal yang paling berharga, damai sejahtera. Kita bisa tersenyum di luar, tetapi gelisah di dalam. Bahkan juga sejenak kita pernah berkata, kalau masalah ini selesai, barulah saya bisa tenang. Kenyataannya, satu masalah selesai, masalah lain muncul. Damai sejahtera yang kita cari terasa rapuh. Namun,
Firman Tuhan hari ini membawa kabar baik. Allah tidak hanya menjanjikan pertolongan, tetapi memberikan damai sejahtera. Firman Tuhan hari ini dari kitab Hagai mengingatkan kita bahwa damai sejahtera yang sejatinya tidak bergantung pada situasi, tetapi berasal dari kehadiran dan janji Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga tema kita di minggu ini adalah Allah memberikan damai sejahtera. Allah memberikan damai sejahtera. Kita ketahui Bapak Ibu secara singkat latar belakang dari kitab Hagai ini. Nabi Hagai melayani bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan. Mereka sedang membangun kembali bait Allah. Namun banyak orang merasa kecewa karena bait Allah yang baru terlihat jauh lebih sederhana dibandingkan bait Salomo yang megah. Di tengah kekecewaan, rasa tidak puas dan kelelahan, Tuhan berbicara melalui Hagai. Apa yang dibicarakan Bapak Ibu kita akan belajar, yaitu ada beberapa poin ya. Kita ada 3 poin di dalam kitab ini. Yang pertama adalah di ayat 1 sampai 5. Ini adalah Tuhan hadir di tengah kelemahan umatnya. Tuhan berkata, "Kuatkanlah hatimu, bekerjalah sebab aku menyertai kamu." Bangsa Israel merasa kecil, tidak mampu bahkan minder. Tapi Tuhan tidak menegur mereka dengan keras. Tuhan justru menegaskan kehadirannya. Apa yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu? Damai sejahtera tidak datang karena kita kuat, tetapi karena Tuhan menyertai kita. Saat keluarga kita lemah, saat pelayanan terasa berat, saat hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, mari ya kita berkata, ya, Tuhan, Engkau pasti mengasihi aku. Tuhan, dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Itulah sumber damai kita Bapak Ibu yang sesungguhnya. Ya, kita meminta kepada Tuhan karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Itulah sumber damai kita. Selanjutnya yang kedua adalah ayat 6 sampai 8. Tuhan berdaulat atas masa kini dan masa depan. Tuhan berfirman bahwa Ia akan menggoncangkan langit dan bumi dan segalanya. Bangsa, emas dan perak adalah milik Tuhan. Pesan penting dalam teks ini Bapak Ibu, apapun yang kita anggap kurang hari ini, Tuhan tetap berdaulat. Kekurangan kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Ketika ekonomi tidak stabil, ketika masa depan tidak pasti, ketika kita merasa tidak punya apa-apa, Tuhan mengingatkan, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Damai sejahtera lahir dari kepercayaan kedaulatan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Itu harus kita imani Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga yang terakhir adalah Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang sejati. Itu di ayat 9. Firman Tuhan berkata, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Kemuliaan yang dijanjikan Tuhan bukan sekedar bangunan yang megah, melainkan kehadiran Allah sendiri. Dalam terang perjanjian baru, kita memahami bahwa damai sejahtera itu digenapi dalam Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, damai sejahtera sejatinya bukan soal keadaan yang sempurna, tapi hubungan yang benar dengan Allah. Damai di tengah masalah, damai dalam penderitaan, damai karena Kristus hadir dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika dalam kehidupan kita punya masalah, ya, tapi kita mampu berbuat yang terbaik dalam hidup kita, ya. Bukan berarti Bapak Ibu ya kita tidak punya masalah, tapi bagaimana damai di tengah masalah.
ya. Kena orang bahkan bertanya, dia mampu melakukan kegiatannya ya, dia udah menderita tapi dia tetap melakukan keaktivitasnya ya. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Ada damai di dalam kehidupannya, ada damai di dalam penderitaannya. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus hadir dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu, amin. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih, melalui firman Hagai, Tuhan mengingatkan kita, jangan takut akan kelemahan, jangan putus asa karena keterbatasan, jangan kehilangan pengharapan. Karena Allah hadir, Allah berdaulat, Allah yang setia adalah Allah yang memberikan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita, keluarga kita, gereja kita, dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, sungguh luar biasa kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan bahwa Allah memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan dalam setiap pekerjaan, pelayanan kami Tuhan, dan kami boleh menghadirkan damai sejahtera yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang senantiasa menopang hidup kami, memimpin hidup kami Tuhan. Tuhan tolong hidup kami dalam setiap langkah aktivitas kami, pekerjaan kami, dan juga perkuliahan kami Tuhan. Kami senantiasa Tuhan berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Engkaulah memberkati keluarga kami, memberikan damai sejahtera, sukacita di hadapan-Mu, dan juga Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin.